Sebelum kita lanjut ke acara utama, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia hari ini. Kepada Missy Cheese, saya persilahkan. Terima kasih kepada Missy Cheese atas sambutan yang telah diberikan. Oke, setelah itu kita juga akan mendengar nih sambutan dari founder sekaligus CEO Indomilk Yogurt Indonesia. Kepada Bapak Antoni Salim, kami persilahkan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Antoni Salim atas sambutan yang telah diberikan. Nah, teman-teman, gimana nih? Ada yang mau nyoba hidup sehat gak? Tapi nggak mau nih makan yang nggak enak. Nah, hari ini kita sedang launching produk yakni Indomilk Kids Yogurt. Nah, Indomilk Kids Yogurt ini datang di berbagai rasa ya. Ada rasa banana berries, original, strawberries, dan juga blueberries. Jadi banyak banget rasa yang bisa dipilih dari Indomilk Yogurt. Nah, keunggulan dari Indomilk Yogurt ini apa aja sih? Keunggulan tuh banyak banget teman-teman. Jadi yang pertama adalah karena memang ada kalsiumnya ya, dia sangat bisa menguatkan tulang dan juga gigi. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin anaknya sehat nih ya, pertumbuhannya dan juga tulangnya kuat, nah ini pas banget produk kita hari ini itu memiliki kandungan-kandungan yang sangat sehat nih. Bukan cuma kalsium saja, kita juga memiliki banyak sekali vitamin. Ada vitamin B1, vitamin B2, dan juga banyak sekali keunggulan lainnya. Dan untuk adik-adik semua, ya ampun hari ini saya lihat banyak banget ya adik-adiknya. Ini tutupnya bisa dimainin deh, jadinya jangan sampai langsung dibuang ya. Indomilk Kids Yogurt ini tutupnya bisa dibuat bermain dan disusun menjadi Lego. Oke, nanti kakak lihat ya hasil-hasil yang paling baik bisa kita kasih gift nih habis ini. Nah, Bapak Ibu semua yang hari ini sudah datang pada acara launching produk Indomilk Kids Yogurt, kita di sini sudah menyiapkan diskon khusus untuk hari ini. Nah, khusus untuk hari ini, harga Indomilk yang biasanya 5.000 turun drastis hanya menjadi 3.000 saja Bapak Ibu. Dan di stand-stand berikut kita sudah menyiapkan hadiah khusus nih. Jadi hadiah tersembunyi ya. Wah, panitianya udah ngangguk-ngangguk ini. Hadiah tersembunyi di stand-stand di samping Bapak Ibu semua. Nah, sebelum saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mendatangi stand-stand Indomilk dari kami ada salah satu penampilan nih. Maka dari itu sebelumnya mari kita sambut penampilan dari RTV Band. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, dari tadi ini ada yang ngeliatin nggak sih? Ada hadiah-hadiah di belakang aku ini. Gede-gede banget ya door prize-nya. Nah, kali ini tentunya Indomilk Yogurt bakal ada bagi-bagi door prize ke seluruh teman-teman semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang gercep ya, angkat tangannya. Di sini aku ngasih satu pertanyaan dulu nih buat kita contoh ya. Pertanyaan ada apa aja ya? Oh, oke. First question. Siapa sih maskot dari Indomilk Yogurt? Angkat tangan. Oke, Mbaknya di sini. Selamat malam. Oke, Mbak Nur. Silakan Mbak Nur bisa mengambil dan memilih hadiah di depan. Di sini udah disiapin ya. Mau hadiah nomor 1, 2, 3. Oh, terima kasih. Kakak hari ini memang cantik sekali. Ayo di sini Mbaknya. Di sini dipilih hadiahnya ya. Saya nggak bisa dibawa pulang soalnya. Oh iya. Oh, baik. Oke, ini ya hadiahnya. Ya, terima kasih Mbak ya. Kapan-kapan MC sama saya. Nah, aduh, waktunya hari ini ternyata sudah selesai ya teman-teman. Wah, emang sayang banget nih. Aku nggak mau pergi dari sini. Oh, aku harus pergi. Iya, oke. Ya sudah, kami semua mengucapkan terima kasih yang sangat banyak ya. Tentunya kepada Bapak CEO Antoni Salim yang hari ini sudah hadir nih. Sekeluarga lagi mendukung acara launching produk dari Indomilk Yogurt. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada ketua panitia kami, Missy Cheese, dan juga teman-teman panitia yang hari ini sudah menyiapkan acara yang luar biasa sekali dalam launching produk Indomilk
Ladies and gentlemen, now please welcome Naila! Pernah dengar nggak ya? Kalau thrifting itu murah, terjangkau, dan ramah lingkungan banget. Nah, pastinya pernah kan? Tapi tahu nggak sih, kalau sebenarnya thrifting itu sangat mengurangi dan mengganggu UMKM di negara tercinta kita. Lalu, apakah thrifting itu se-beneficial itu? Hi everyone, my name is Naila and today kita akan membahas tentang thrifting dan juga dampaknya terhadap UMKM di Indonesia. Oke, faktanya adalah banyak sekali dari kita belum sadar bahwa thrifting sangat berpengaruh negatif pada UMKM yang ada di Indonesia. Sebanyak 22,37% dari UMKM Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis karena adanya tren pakaian bekas saat ini. Terus kalau misalnya UMKM, kan kita nggak apa-apa, kan kita konsumen, Naila. Jangan gitu dulu. Thrifting juga banyak yang belum memiliki sertifikasi kebersihan dan juga masih ilegal di Indonesia. Tahu nggak itu artinya apa? Artinya kita memakai barang bekas yang bahkan sanititasnya belum dicek dan belum bisa diverifikasi. Banyak sekali penyakit yang bisa datang dan juga menular melalui pakaian-pakaian bekas tersebut. Terus kita harus berhenti thrifting aja gitu. Harga-harga yang terjangkau gimana? Nah teman-teman, di sini aku nggak minta kalian untuk completely stop thrifting, tapi untuk menjadi konsumen yang bijak. Bijak mempunyai kepanjangannya tersendiri. Yang pertama adalah berpikir. Kita harus berpikir nih, thrift yang kita beli ilegal atau tidak? Karena itu memiliki kontribusi tersendiri terhadap UMKM yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah identifikasi kebutuhan. Butuh nggak sih aku beli kardigan ini? Emang harganya 10.000 sih, tapi tahu kan, baju yang tidak lama bertahan juga akan kembali ke tempat sampah yang nantinya tidak bisa disortir dengan baik. Yang ketiga, jaga lingkungan. Seperti yang aku bilang, bahwa thrifting itu tidak completely ramah lingkungan, tapi dia bisa melukai emisi dan juga melukai pohon-pohon di sekitar kita. Sorry, bukan emisi, tapi emisi yang melukai pohon-pohon dan juga hutan di sekitar kita. Yang keempat adalah apresiasi. Meskipun kalian thrifting, jangan lupa bahwa kita memiliki UMKM dan juga brand lokal yang hebat di Indonesia. Maka kita sebagai konsumen dan juga warga negara Indonesia patut mengapresiasi dan juga ikut mendukung UMKM di sekitar kita. Yang terakhir adalah menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Thrifting sendiri adalah barang bekas yang susah sekali disortir ketika sudah dibeli. Maka jadilah konsumen yang dapat menjaga barang kalian dan membeli barang yang dibutuhkan. Gimana? Setuju nggak? Setuju! Terus gimana Naila kalau temanku nggak mau berubah? Nah teman-teman, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Seperti kata Jim Ross, hidup kita nggak akan jadi lebih baik karena suatu kebetulan. Hidup kita akan jadi lebih baik karena adanya perubahan. My name is Naila and I dare to make a change. See you! Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kenalin semua, namaku Naila yang akan membahas tentang the impact of social media. Nah, tahu nggak sih, 108 juta dari pengguna sosial media itu berasal dari Indonesia. Kita menggunakan sosial media sehari-harinya untuk belajar, bekerja,
membuat kreativitas dan juga menemukan banyak sekali teman. Siapa di sini yang hari ini sudah buka sosial media? Buka apa nih hari ini? IG mungkin? IG. Ya aku juga buka sih hari ini. Habis bangun tidur langsung cek IG. Nah, maka dari itu teman-teman, di Indonesia sendiri 63% dari masyarakatnya merupakan pengguna aktif dari sosial media. Layaknya pisau bermata dua, sosial media juga memiliki banyak sekali hal negatif. Yang pertama adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying sendiri merupakan hal yang banyak kita temui di sosial media. Karena banyak orang-orang anonim suka meninggalkan komentar hate speech dan juga komentar-komentar kejam lainnya tanpa bisa dicari tahu keberadaannya. Yang kedua adalah doom scrolling. Doom scrolling sendiri banyak kita alami atau bahkan kita temui di sekitar kita. Karena doom scrolling tidak terasa, bisa berjam-jam, bahkan sampai kita tidur pun biasanya HP tetap menyala. Yang ketiga, semua hal ini dapat berdampak pada insecurity atau kecemasan pada kepercayaan diri kita. Nah, hal inilah mengapa sosial media perlu dibatasi secara sehat bagi remaja. Nah, dari itu, sosial media menyimpan banyak sekali hal baik dan juga kesempatan bagi kita semua. Hal itu bergantung pada bagaimana kita bisa menggunakan sosial media di masa depan. Nah, semoga dari presentasi aku kali ini, kita semua bisa menjadi pengguna sosial media yang baik dan juga bijak. Nah, itu dia presentasiku tentang the impact of social media. Nama aku Naila dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Welcome back to Outing with Labu. Nama aku Naila dan aku Bulan. Dan hari ini kita lagi di mana nih Bulan? Kita ada di Surabaya nih. Di mana sih Naila? Tepatnya di Fairway Nine Mall. Nah, ini kita tuh lagi ngapain sih? Kok ada oren-oren gini nih? Oren-oren terus Jepang-Jepang nih. Kalau nggak Yoshinoya apa lagi? Betul sekali. Yoshinoya tuh terkenalnya apa sih Naila? Terkenalnya ada beef bowl-nya sih. Kalau aku ya. Oh ya, aku tahu sih. Itu juga favoritku banget. Panas-panas kayak gini ada juga Bulan. Minumannya Yoshinoya. Apa itu? Cendol khasnya Yoshinoya. Itu sih khas Surabaya banget itu. Kalau gitu kita masuk dulu nggak sih Bulan? Sebelum itu jangan lupa share, komen, dan like dan subscribe channel kita. Iya, jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu kabar-kabar terupdate dari jalan-jalan kita ya. Betul sekali. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung. Yuk. Naila, kok kamu udah minum duluan sih? Nggak nungguin aku. Sorry. Surabaya panas banget, Iya aku nggak sih, tahan. iya sih. Apa nih? Pesan apa nih? Nah, ini guys, aku pesen ebi fry egg. Ebi strip bowl namanya. Dia di dalamnya ada egg mayo sama ada ebi fry sih. Oke. Gimana? Ini juga Ocha kamu pesan? Oh iya, ini aku karena hari ini panas banget ya. Kan Ocha tuh adalah minuman basic Jepang gitu kan. Jadi aku Khas beli ini banget aja sih. Ini bisa refill ya kalau nggak salah? Bisa, di semua restoran Jepang kayaknya bisa deh. Kayaknya kalau kalian mau yang seger-seger sambil bisa refill gitu, enaknya Ocha aja Iya deh sih, ya. setuju. Kalau misalnya aku hari ini sih aku beli cendol yang emang seger dan juga manis banget ya. Di sini tuh udah banyak banget loh mutiaranya guys. Jadi kayak mutiara sama cendolnya itu terisi sampai penuh. Tadi tuh segini, aku minum sampai segini. Kamu nggak nungguin aku parah Mohon maaf. Coba dulu. Oh iya, aku coba ya guys. Ini sambil aku Ini cobain ada cendolnya guys. ebi fry-nya ini. Kelihatannya kayak crispy banget ya, gurih banget nih. Aku cobain ya. Aku cobain sama egg mayonya. Coba tunjukin. Aduh, habis ini kayak aku nambah deh ini deh. Kayaknya nggak cukup kalau aku cendol aja hari ini, aku jadi lapar.
Wajib nambah sih. Nah, ini rasa dari epicuranya itu dia tuh kalian kalau suka yang makanan gurih dan dalamnya tuh lembut gitu loh guys. Jadi kan karena luarnya gurih, dalamnya tuh lembut. Jadinya kan kayak mantep banget karena aku lagi suka ya. Habis gitu, dalamnya ada egg, dia mayo egg, dia tuh isinya ada mayo sama ya telur. Nah itu rasanya jadi lebih nyampur, lebih padu gitu, jadi kayak sempurna banget buat kalian yang suka makanan gurih-gurih. Apalagi kayak dipaduin sama suasana Yoshinoya nggak sih? Betul banget. Udah Jepang banget, oren-oren dari lampu-lampunya tuh khas Jepang banget. Kalian kalau ke Yoshinoya kan wajib ajak teman atau kayak keluarga gitu karena ini tuh restoran family banget. Jadi Cozy iya place cozy banget. banget. Ini tuh nyaman banget ya tempatnya. Terus kita tuh juga bisa loh foto-foto di sini kayak karena ini tuh kayak estetik gitu deh, ala modern gitu loh. Itu tuh kayak ada mural-mural Jepang gitu nggak sih? Betul sekali. Nah, juga kalian bisa kayak kalau ulang tahun di sini kayaknya bisa deh nyewa tempat di sini. Karena itu ada VIP room-nya itu. Wajib sih. Kalau gitu kita lanjut makan dulu ya Labu Friends. Iya. Ketemu lagi nanti setelah kita coba-cobain makanan setuju di banget. Yoshinoya. Bye. Wah, gak kerasa nih guys, kita udah nemenin kalian keliling Yoshinoya, kita makan di sini. Nah, buat kalian yang lagi nyari tempat buat makan bareng keluarga, partner atau bahkan teman, kalian bisa banget makan di sini karena menunya tuh khas-khas Jepang gitu, kalian bisa merasakan kayak lagi di Jepang gitu loh guys. Betul. Apalagi kan menu di sini banyak banget ya. Betul sekali. Dari yakiniku bukbo sampai apa nih? Ebi shrimp Ebi shrimp bowl. Iya. Kayak dari cozy place-nya sama makanannya tuh mendukung banget ya. Apalagi FYI teman-teman, Fairway 9 itu Yoshinoya buka ya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Betul sekali. Jadi pas banget nih, misal kayak kepepet ya. Iya. Terus kayak, makan di mana? Yoshinoya tempatnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like channel kita. Dan jangan lupa komen nih kemana tempat yang harus kita kunjungi lainnya di Surabaya. Oke, segitu aja dulu dari video aku dan Bulan. Dan sampai jumpa di video makan-makan selanjutnya. Bye-bye! Very good. Halo semuanya, nama aku Naila dan hari ini aku akan membicarakan tentang gimana sih cara menjadikan AI antara AI adalah musuh atau kawan kita. Nah, kapan hari aku sedang main nih ke rumah kakakku. Jadi dia lagi ngoding kan, tapi aku nanya, kerjaanmu gimana sih? Kok nggak bisa keganti sama AI? Terus dia ngomong, loh jangan salah, aku ini udah keganti sama AI, job dasarku. So, maksudnya, jadi ternyata teman-teman, sekarang orang-orang itu belajar untuk prompting AI, bukan hanya untuk coding, karena AI sudah bisa mengcoding dan juga membuat aplikasi sendiri. Nah, terus aku bertanya-tanya nih, gimana dong ke orang-orang yang tidak bisa menggunakan AI, yang nggak tahu nih gimana cara menggunakan AI dengan benar. Nah, katanya kakakku, banyak dari mereka yang akhirnya nggak punya kerjaan, akhirnya kena layoff dan juga tidak bisa meneruskan apa sih yang seharusnya lebih bagus yang bisa aku tawarkan yang tidak bisa AI tawarkan. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena ya emang sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu sama ya. Ada orang yang tidak bisa menggunakan AI dan ada yang bisa. Nah, hal ini membuat orang yang bisa menggunakan AI mempunyai keuntungan tersendiri, teman-teman. Dan yang tidak bisa akhirnya tertinggal. Terus gimana dong cara kita menjadi teman dari AI tersebut? Cara kita menjadi teman dari AI adalah dengan belajar. Gak usah yang muluk-muluk, coding itu AI itu harus disuruh seperti ini, enggak. Tapi caranya adalah untuk prompting, untuk tahu, untuk memberi tujuan kepada AI. Nggak bisa nih kita cuma ngomong, AI tolong jelasin ke aku apa itu kebun binatang, di mana kebun binatang. Yang dikasih AI belum tentu jawaban yang benar. Nah, caranya adalah bagaimana kita prompting dengan detail agar AI bisa menjawab dengan baik. Aku ingin ke kebun binatang Surabaya.
carikan aku tempat yang paling enak nih buat jalur untuk ke kebun binatang Surabaya. Nah, aku ingin kebun binatang Surabaya itu harinya hari Sabtu. Gimana sih untuk hari Sabtu itu biasanya tiketnya harganya berapa sih? Nah, kedetailan itulah yang bisa membuat kita itu dibantu sama AI teman-teman, daripada menjadi musuh daripada AI itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, peer. Oke. Belakangan itu kan Surabaya panas banget ya. Nah, aku tuh sempat dibilangin sama Bunda, kamu kok kulitnya kering banget sih? Kamu nggak lihat Surabaya itu lagi panas, pakai hand body nggak cukup loh. Terus aku nanya, lah terus gimana dong? Sekarang itu bukan musim mangga, terus aku sukanya cuma mangga. Tahu nggak sih ada satu buah yang bagus buat kamu? Apa mah? Itu loh pir mama beli kemarin. Ini nih buat kamu. Nah teman-teman, pir itu ternyata sangat bermanfaat untuk menjaga kulit kita ya. Apalagi di masa-masa atau musim Surabaya yang saat ini, yang panasnya itu bisa bikin kulit kita itu sampai mengelupas. Itu kalau aku sih. Nah, kalau aku sendiri, aku saranin makan pir itu minimal 1 kali sehari. Nggak perlu yang banyak-banyak ya, karena kan bisa diselingin juga. Tapi pir ini salah satu buah yang membantu agar kulit kita itu bisa lebih bagus, lebih jernih, dan juga lebih lembut gitu di tengah panasnya Surabaya. Nah, kalau pir sendiri itu bisa dimakan di beberapa olahan. Salah satu yang aku suka sih di salad buah, karena pir itu biasanya banyak dicampurkan di salad buah. Bisa ditambahin susu kental manis, bisa ditambahin gula, bisa juga ada jus pir. Cuman itu masih belum musim ya. Kalau sekarang biasanya jus-jus mah jus alpukat, jus tomat dan juga lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, pirnya masih bisa di jus di rumah. Nah, maka dari itu kalau aku sendiri itu enaknya pir di jus di rumah dan juga dimakan setiap hari. Ada juga nih temanku yang anaknya dancer. Nah, karena mamaku punya banyak pir ya, akhirnya kita kasih aja deh ke dia. Katanya pir sendiri tuh bisa ningkatin stamina dia juga pas ngedance, dan juga gizinya pir sendiri ya, apalagi sudah melindungi kulit kita dari panas dan juga dari terik matahari Surabaya ya, itu juga bisa menjadi sesuatu yang fresh, buah yang fresh untuk dimakan di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, temanku yang penari ini sehari-harinya balet bisa 2 jam, 3 jaman lah. Biasanya dia makan pirnya setelah kelasnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada snack-snackan atau nggak ada minuman yang bisa menyegarkan, itu tinggal bawa 1 pir aja biar bisa membantu pencernaannya sehari-hari, seperti itu. Nah, kalau aku tanya kemarin ya ke temanku yang penari ini, salah satu tari yang paling apa sih yang suka kayak di-explore baru-baru ini? Salah satunya tuh K-pop teman-teman. Jadi sekarang itu banyak random play dance di balai kota atau di Surabaya sendiri, karena memang demam K-pop sendiri itu banyak sekali ditemukan, apalagi di teman-teman dan juga generasi Z di Indonesia. Nah, kalau temanku yang penari ini kemarin sempat tampil di Surabaya, di balai kota Surabaya, menampilkan salah satu lagu K-pop yang sedang baru-baru keluar nih dari grup yang bakal konser di Jakarta, ENHYPEN. Maka dari itu dia jadwalnya jadi padat banget kan. Dia itu cerita ke aku, "Nay, gimana sih, aku itu udah makan pir ya, kulitku tuh udah glowing banget sebenarnya. Tapi aku dance K-pop itu kan emang banyak ya teman-teman, move dan juga step yang harus dihafal, dan padatnya jadwal harus sama teman-teman." Dan dia tuh nanya, "Aku tuh jadi sakit-sakitan gitu loh Nay, aku butuh banget nih minum obat, tapi nggak mau aku sampai ke dokter minum pil dan lain sebagainya. Enaknya gimana ya Nay?" gitu. Nah, karena aku sebagai teman yang baik ya, di sini aku kasih saran deh ke dia. Kata mamaku sih biasanya jahe, cobain Evelyn, namanya Evelyn ya. Jahe itu baik teman-teman, bisa kita gunakan juga untuk meningkatkan biar tenggorokan kita ini nggak sering radang, nggak sering sakit,
dan juga bisa membuat tubuh kita tuh terasa lebih nyaman. Apalagi jahe anget ya tuh lebih aman, lebih enak, lebih enak juga dikonsumsi kalau dicampur sama minuman-minuman lain ya. Jahe kan bisa diolah untuk kebutuhan sehari-hari, bisa buat makanan yang enak, bisa buat makanannya lebih gurih, dan juga bisa buat minuman itu. Aku kasih deh ke dia, cobain jahe sebelum kamu tampil, biar kamu enak, badannya anget, bisa siap tampil di balai kota nanti. Ku bawain jahe 1 buat dia. Nah, ternyata ketagihan nih, jahe enak banget ya Nay, ternyata apalagi musim-musim kayak gini, tenggorokan juga gak enak, bisa minum es teh, biasa minum apa, aku campur jahe aja lah, jahe yang kamu kasih kemarin. So kayak oke, dicoba ya setiap hari biar bisa tampil di balai kota. Nanti biar jahenya bisa menyehatkan tubuhmu lagi. Yaudah Nay, makasih ya. Nah teman-teman, kadang juga ya, jahe ini bukan hanya bisa meningkatkan energi kita saat menari atau saat lainnya. Seperti yang aku omongin tadi, kalau misalnya kalian udara-udara lagi kayak lagi kering-kering gini, kalau udara lagi kering-keringnya, apalagi kalian mau travel sangat jauh ya, tahu-tahu kalian kerjanya sebagai pramugari, pilot lah, itu pastinya kita butuh hal yang bisa menghangatkan tenggorokan. Nah, salah satunya kalau misalnya kalian jadwalnya padat dan juga bekerja di penerbangan ya, sebagai pramugari, sebagai pilot, nah itu kalian harus memakan sesuatu seperti jahe ini yang bisa menghangatkan tubuh kalian dan juga bisa menyehatkan gitu. Seperti memakan buah-buahan tadi, pir dan juga lain sebagainya. Karena kan pramugari kan, kalau misalnya kalian pilot atau pramugari ya, itu biasanya penerbangan itu jadwalnya padat banget dan harus memberikan servis kan ke customer juga. Gak mungkin dong kita berbicara dengan tenggorokan yang kering, dengan tanpa persiapan dan juga sakit-sakitan. Nah semoga tadi yang saran dari mamaku bisa diimplementasikan. Salah satunya adalah untuk makan banyak buah teman-teman, dan juga minum jahe tadi biar hangat. Oke, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. How are you today? Good. I can hear you. How are you today? Good. Okay, my name is Naila, and I will be your speaker for today. But before that, I want to feel everyone's energy. Can you please give a big round of applause? Wow. Now, who in this room wants to be a successful person? Raise your hand and say me. Me. Now, successful person doesn't raise their hand like that. Say it louder. Who in this room wants to be a successful person? Say me. Me. Okay. Do you know what is the key to be a successful person? No. The key is to have energy. Repeat after me. Energy. Why must we be enthusiastic? Well, if we be an enthusiastic person, then we can learn how to make our audience interested and enthusiastic too. Today, I want to talk about something more important than that. Do you know what that is? No! I want to talk about knowledge. Knowledge is power. And today, we're going to learn how to use that knowledge to speak in front of a larger audience. Now, have you guys ever think about how to speak more confidently in front of people? No! One of the things I used to think about is how to speak clearer. Now, after I joined RTV, I have learned how to be more confident and to speak more clearly in front of many audiences. In RTV, we also learn many different things. One of it is that there are acting classes and also classes on how to be an MC.
Remember, there are many different ways of learning. So start your learning now and practice your public speaking. That is only my story, but I believe you guys have more of the stories to tell here in RTV. So, if I can do it, then you can do it too. I will wait for you here, and that's it for my speech. My name is Nala. Thank you for listening. See you next time. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Waduh, kurang semangat nih. Nanti Alisianya sedih. Yuk kita jawab bareng-bareng lagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Naila sebagai teman SMA Alisia yang hari ini akan memandu acara Sweet 17-nya Alisia. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kira-kira Alisianya di mana ya sekarang ini? Oh, masih di backstage teman-teman. Gini, gimana kalau nanti Alisia datang langsung kita ucapin happy birthday? Ya, oke. Jadi, Alisianya belum tahu teman-teman kalau hari ini ada acara perayaan Sweet 17 dia. Sebelum itu, mari kita panggil dulu ya untuk Bapak dan Ibu dari Alisia untuk menuju ke panggung dan juga mengambil kuenya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Bapak dan Ibu dari Alisia. Oke, sebentar ini Alisia akan datang ya, dan langsung kita nyanyikan happy birthday bersama. Kita panggil the queen of tonight, Alisia. Happy birthday Alisia. Happy birthday Alisia. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Alisia. Oke, sekarang sudah ada kue yang menyala di depan kita yang melambangkan pertumbuhan yang melambangkan pertumbuhan dan juga perkembangan yang sejauh ini sudah dilewati oleh Alisia sampai menuju usia ke-17 tahun. Boleh semuanya Bapak, Ibu, dan hadirin berdiri. Kita sama-sama nyanyikan tiup lilinnya bagi Alisia. Untuk Alisia bisa berdoa lalu bisa meniup lilinnya. Yuk, 1, 2, 3. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Alisia. Gimana nih Alisia perasaannya hari ini? Sangat happy karena ini di usia 17 tahun ini semoga lebih baik. Iya, hari ini Alisia sudah menginjak umur 17 tahun ya. Dimana umur 17 tahun ini memang merupakan masa transisi ya, dari yang awalnya masa kanak-kanak menjadi remaja. Oke, sebelum itu Alisia boleh Bapak dan Ibu Alisia untuk mencoba suapan pertama nih dari Alisia sebagai putri pertama mereka. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Hari ini tentunya merupakan hari yang sangat spesial ya. Karena hari ini Alisia akan memasuki babak baru menjadi remaja yang udah berumur 17 tahun teman-teman di SMA. Untuk Bapak dan Ibu Alisia mungkin bisa memberikan sepatah dua kata untuk Alisia. Semoga lebih baik dan bisa menjalankannya di usia yang sangat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, setelah itu bisa kita, maaf Pak, kita belum membicarakan ya outfit dari Alisia hari ini. Udah cantik-cantik, waduh MC-nya ini, maaf ya.
udah cantik-cantik ya dengan bapak dan ibu sekalian. Kita tanya-tanya nih, inspirasi dari outfit hari ini tuh apa sih? Nah, inspirasi dari outfit ini merah menyala ya, biar lebih semangat untuk menjalani acaranya yang hari-hari. Jadi warna favorit Alicia warna merah ya teman-teman. Makanya hari ini temanya merah-merah semua ya. Oke, setelah ini kita akan membuat sesi photoshoot ya. Dan sebelum itu kami persilakan untuk Bapak, Ibu dan juga Alicia untuk bisa kembali ke tempat duduk yang sudah kami siapkan di depan untuk foto bersama. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Alicia. Nah, hari ini kan udah pada cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget nih. Masa sih nggak mau foto sama si cantik kita Alicia? Siapa yang mau foto bareng Alicia? Saya. Aduh, mohon maaf banget nih. Yang paling pertama harus kita panggil mama papa dari Alicia dulu. Oke, baik, bagi Bapak Ibu, ya boleh ke atas panggung dan langsung mengambil foto bersama Alicia. Kameramen ready? Ready. Oke, Bapak Ibu, Alicia ready? Alright, kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, pose yang lainnya 1, 2, 3. Oke, nice. Untuk Bapak Ibu bisa menuruni panggung dan kita mulai untuk foto session bersama teman-teman Alicia. Oke, boleh baris dulu ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang ciwi-ciwi dulu nih, habis itu kita lanjut ke yang cowok-cowok. Iya, oke, boleh, silahkan. Ada yang baris sampingnya Alicia ya, dan juga samping kanan kiri. Nah, oke. Oke, kameramen sudah ready? Ready. Kita lanjut foto sesinya 1, 2, 3. Oke, mungkin pose 17 ya, 1 sama 7. Yuk, 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Oke. Nah, setelah ini saya persilakan dulu kepada Alicia untuk kembali menduduki kursi VIP yang sudah kami sediakan di depan. Terima kasih Alicia. Ya, habis ini kita ada waktunya dinner nih teman-teman. Jadi kita makan bareng dulu ya. Atau nggak lapar nih? Sebenarnya lapar apa belum sih? Oh, lapar. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada RTV vendor makanan kami hari ini dan juga vendor tempat place-nya karena sudah menyiapkan tempat dan acara yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali bagi Alicia. Nah, sebelum kita makan-makan, kita sambut dulu nih. Ada penampilan dari RTV Band. Beri tepuk tangan yang meriah. Woo! Oke, sudah 30 menit berjalan nih sejak kita buka waktu dinner bersama. Gimana teman-teman? Udah kenyang belum? Udah. Iya dong, masa belum? Kan udah ada dessert sama makanan beratnya tadi aku lihat habis semua nih di prasmanan. Nah, setelah ini kita semuanya bakal dapat hadiah dari Alicia. Betul Alicia? Sebelum itu saya undang dulu nih Alicia untuk kembali ke panggung. Karena setelah ini kita akan melaksanakan games bareng-bareng dengan Alicia. Title dari games hari ini adalah Siapa yang paling tahu Alicia? Nanti Alicia kasih satu pertanyaan dan bisa teman-teman angkat tangan dan menjawab. Yang menang dapat apa nih Alicia? iPhone. Waduh, jadi dari salah satu hadiah ini ada iPhone-nya. Oke. Kita lanjut saja ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Siapa yang tahu bulan lahir dari Alicia? Oke, game selesai. Oke teman-teman, sebelumnya Alicia, aduh sini sama aku dulu, gimana nih perasaannya hari ini? Sangat happy pada malam hari ini. Wow, iya dong, kita udah bagi-bagi banyak game dan juga merayakan ulang tahun yang sangat meriah ya hari ini. Sayang banget nih ya teman-teman, ini sudah waktunya nih kita menutup
Sweet Seventeen ya, acara Sweet Seventeen dari Alicia. Pertama-tama semoga Alicia ya pulang dari sini happy, lebih bisa semangat lah pulang dari sini ya. Alicia bisa mendapatkan berkah dan juga doa-doa dari teman-teman semuanya. Tentunya I wish you happy birthday Alicia. Terima kasih ya udah menjadikan aku MC dari acara kali ini. Kalau bisa ya kita tutup acara hari ini bareng-bareng nih dengan mengucapkan for the last time happy birthday to Alicia. 1, 2, 3, happy birthday Alicia. My name is Naila dan terima kasih sudah menghadiri acara kali ini. See you, bye bye.